Di mana ada Ben Liping? Coba aku lihat. Safi dan Gaowen buru-buru memalingkan kepala mereka. Sekumpulan orang berdiri di depan pintu, memandangi Ben Liping yang diparkir oleh petugas valet. Penampilan mobil ini sangat mencolok. Pink Soft, sekali lihat pasti bukan orang kaya biasa yang bisa menyetirnya, dan plat mobil itu sangat keren. Di kota Yunhai kalau tidak memiliki kekuatan sama sekali tidak bisa mendapatkan plat itu. Sudahlah, jangan lihat lagi, mobil seperti ini tidak ada hubungannya dengan kita, bekerja keras seumur hidup juga hanya bisa menyentuhnya, ucap seorang gadis dari klub anime dengan senyum masam. Ayo jalan, di antara kita yang memiliki kesempatan untuk membeli mobil jenis ini, hanyalah ketua Gaowen, hahaha. Sekumpulan orang ini mengejek lalu berjalan masuk ke dalam. Desta, apa yang kamu lakukan di sini? Delivery di sini masih belum selesai. Aish, pekerjaan ini memang sulit, sekali menunggu pasti sampai seharian, berhati-hatilah dengan kustomer yang memberikan ulasan buruk, ucap Gaowen tersenyum. Ketika Desta hendak berbicara, seorang wanita menerobos masuk dari luar. Gaowen, kenapa kamu berkata seperti itu? Bagaimanapun Desta juga anggota klub anime kita, kamu yang sebagai wakil ketua malah mencibirnya dan tidak menganggapnya sebagai keluarga. Buni, kenapa kamu membantunya berbicara? Apa yang baik dari bocah ini? Bukankah kamu juga tahu, dia sudah sangat lama tidak datang ke klub anime, siapa yang menganggapnya sebagai anggota klub? Ucap Safi sedikit tidak senang. Namun, Buni yang ada di depannya adalah orang terkenal di klub anime, Safi juga tidak berani menyinggungnya, nada bicaranya sedikit melembut. Ada apa dengan Desta? Memiliki perasaan mendalam pada seorang wanita lalu dicampakkan. Apa hubungannya ini dengan kebaikan? Buni mengerutkan kening, segera menghampiri samping Desta, aku sudah sangat lama tidak melihatmu, akhir-akhir ini kamu juga tidak pergi klub anime. Akhir-akhir ini aku lebih sibuk, jadi tidak mengikuti kegiatan klub anime, ucap Desta tersenyum. Iya, lebih sibuk mengantar delivery mencari uang menghidupi pacar baru, tidak ada uang pacaran dari mana. Jangan keterlaluan, kita semua mahasiswa. Buni memelototi Safi. Buni, apakah kamu menyukainya? Kenapa selalu mengatakan hal baik tentang dirinya? Ketika Safi mengatakan ini, dia diam-diam melirik Gaowen, dia tahu Gaowen mengejar Buni. Tentu saja, Gaowen yang mendengar ini ekspresinya langsung berubah penuh canggung dan jelek. Tidak ada hubungannya denganmu, sebagai teman apakah aku tidak boleh memperlakukannya dengan baik? Tanya balik Buni. Ayo, Desta mari makan bersama, ucap Buni menyeret lengan baju Desta masuk ke dalam ruang private. Tunggu sebentar Buni. Ini pertemuan di antara kita dan tidak mengundang Desta, bukankah itu sedikit tidak pantas kamu membawanya masuk? Ucap Gaowen buru-buru menghentikan di depan. Apa yang tidak pantas, sebelumnya sudah dikatakan ini pertemuan antar klub anime, bukankah siapa saja boleh datang? Meskipun akhir-akhir ini Desta tidak datang ke klub anime, tapi dia anggota klub anime kita, dan semuanya teman, kenapa tidak boleh makan bersama? Lagi pula ini hanya makan saja, untuk apa begitu pelit? Buni terlihat sedikit tidak senang, kalau Desta tidak boleh pergi, aku juga tidak akan makan. Iya, kalau begitu biarkan dia makan. Gaowen menganggukkan kepala tersenyum pahit. Sejujurnya, undangan makan kali ini untuk mentraktir Buni, kalau Buni pergi, undangan makan kali ini tidak berarti, jadi sekalipun membawa Desta masuk, Gaowen hanya bisa menyetujuinya. Setelah masuk ke ruang private baru menyadari sudah ada orang yang menunggu di dalam. Kali ini pertemuan klub anime dihadiri puluhan orang. Ketika melihat Desta, ekspresi semuanya penuh kejutan. Awalnya Desta ingin menolaknya, tapi melihat Buni begitu ramah, dia merasa tidak enak mengatakannya. Dulu ketika baru masuk ke klub anime Buni sangat menjaganya. Karena Vina, Buni selalu menjaga jarak dengan dirinya, dia mengagumi Desta yang pekerja keras dan hemat, lalu sangat baik pada pacar sendiri dan teliti. Beberapa hari yang lalu Desta putus dengan Vina, dia terus mencari kesempatan untuk menenangkannya, tapi selalu tidak ada kesempatan. Sampai hari ini bertemu Desta di sini. Kenapa Desta bisa datang kemari? Ucap seorang gadis yang duduk di sebelah dengan terkejut. Kak Buni yang membawanya, ucap Safi dengan marah. Buni membawanya datang kemari. Baiklah, kita hargai Buni, kalau tidak dia akan diusir. Gadis itu tersenyum, lalu tidak mengatakan apa-apa lagi. Desta, kamu duduk di sana, ucap Gaowen menunjuk ke arah depan pintu. Desta tidak keberatan duduk di sana, dia menghormati Buni, bukan berarti menghormati mereka. Setelah makan, semuanya tidak akan saling kenal, itu akan mengabulkan permintaan semua orang. Buni, kemarilah, posisi ini untukmu.
Gao Wen menunjuk sampingnya. Tidak perlu, aku merasa cukup nyaman duduk di sini. Buni duduk di samping Desta. Ekspresi Gao Wen berubah menjadi sangat kusam. Pertemuan hari ini diadakan untuk mencari kesempatan meningkatkan hubungannya dengan Buni. Duduk begitu jauh meningkatkan hubungan apa? Dia bahkan ingin mengambil kesempatan ini untuk memamerkan Audi A4 yang baru dibeli. Kamu tidak cocok duduk di sana, betapa berharganya dirimu Buni. Bagaimana bisa kamu duduk di pintu, ucap Gao Wen dengan wajah dingin ingin menarik Buni. Desta bisa duduk di sana, kenapa aku tidak bisa duduk di sana? Ucap Buni tidak senang. Mana bisa disamakan, Desta datang untuk numpang makan, dan kamu adalah pemeran utama yang kami undang hari ini, ucap Gao Wen merentangkan tangannya. Kenapa aku pemeran utama? Karena aku wanita. Jangan melucu, aku merasa di sini cukup nyaman, aku akan duduk di sini. Buni mendorong Gao Wen, kalau kamu mempersulit diriku lagi, aku tidak akan makan, dan keluar makan bersama dengan Desta. Mendengar kata-kata ini, Desta yang berada di samping juga merasa canggung. Buni terang-terangan membelanya, dia belum pernah melihat Buni seperti ini sebelumnya, kenapa sekarang menjadi begitu terbuka. Tapi setelah memiliki Vero, hukuman tidak bisa menerima perasaan ini. Sudah-sudah, yang penting kamu senang, kamu duduk di sana saja, ucap Gao Wen dengan ekspresi pitam. Pertemuan makan hari ini sangat tidak nyaman. Setidaknya Gao Wen sangat tidak nyaman. Untungnya teman-temannya datang, membuat acara ini menjadi hangat kembali. Temannya bernama Tompi, dengar-dengar juga anak orang kaya, ayahnya seorang pejabat senior di sebuah perusahaan di kota Yunhai. Tuan muda Gao Wen, aku dengar kamu membeli mobil baru. Tompi mengambil kesempatan ini untuk bertanya. Sejujurnya, Gao Wen menunggu dia menanyakan ini. Iya, aku suka mobil Audi A4, beberapa hari yang lalu membelinya dengan cash. Gao Wen tersenyum, seolah tidak peduli. Mobil BMW Series 3 sudah tidak digunakan lagi. Bukankah mobil itu masih baru, kenapa sudah ganti, orang kaya memang berbeda ya. Seperti diriku, masih mengendarai mobil yang diberikan ayahku. Tompi sedang menyanjung Gao Wen. Sejujurnya juga sedang menyanjung diri sendiri, ketika masih kuliah ada orang yang menyetir mobil itu sudah sangat hebat, terlebih untuk mobil mahal sejenis Audi dan BMW. Di era seperti ini tidak bisa tidak memiliki mobil, terutama seorang pria, bukankah begitu Desta? Ucap Gao Wen sambil mengambil sayur, memandang ke arah Desta dengan bercanda. Jelas ini ingin mempermalukannya. Dengan latar belakang keluarga Desta. Untuk membelikan HP kepada sang pacar harus bekerja part-time, sebagai kurir. Mungkin seumur hidupnya ini, dia tidak akan bisa menyetir mobil. Mobil adalah impian yang tidak bisa dia dapatkan sepanjang hidupnya. Tidak disangka Desta menganggukkan kepala dengan serius, iya, pria zaman sekarang tidak bisa tidak memiliki mobil. Semua orang tertawa ketika mendengar ini. Gao Wen senang bahkan mengambil sayur sampai tidak stabil. Menarik. Jadi mobil apa yang kamu kendarai Desta? Hanya mobil biasa tidak ada yang bagus, ucap Desta tersenyum. Dia baru saja memesan mobil Ferrari yang satu-satunya ada di dunia. Mungkin nota pemesanan baru dikirim ke kantor pusat Ferrari. Ingin dia mengeluarkannya juga tidak bisa. Sekarang mengatakannya mungkin akan membuat orang-orang ini menganggapnya membual, bahkan akan mengejeknya. Desta tidak perlu mencari masalah untuk dirinya sendiri. Dua mobil Audi yang pernah dia sebutkan sebelumnya sekarang sudah dikuasai oleh Wulan dan Gito. Adapun Bentley Pink di depan pintu, itu adalah mobil Minky. Tentu saja Desta tidak akan mengatakan mobil itu miliknya. Hanya saja ketika kata-kata ini sampai di telinga orang lain akan memiliki makna yang berbeda. Gao Wen tersenyum menyeringai. Memang sangat sederhana, untuk isi minyak sepeda motor kecil saja harus berhemat. Tidak seperti kita. Hanya uang minyak saja sebulan menghabiskan jutaan rupiah. Desta, sangat wajar bagi seorang pria menginginkan harga diri. Tapi semuanya tahu, menginginkan harga diri itu akan menyusahkan hidup. Ini sedikit sulit dimengerti, semuanya tahu latar belakang keluargamu, untuk apa masih sombong? Tompi menggelengkan kepalanya dan senyumnya sulit dimengerti. Apa latar belakang keluargaku? Sejujurnya, diriku sendiri juga tidak tahu jelas latar belakang keluargaku, ucap Desta merentangkan tangannya.
Keluarga Chu besar sekali sampai tidak terbayangkan, kalau menggunakan nominal angka untuk menghitung aset keluarga Chu, Desta merasa nominal itu pasti sangat panjang hingga tidak bisa dihitung. Karena kata-kata ini, ketika makan semuanya tidak memberi Desta muka. Bocah ini sampai sekarang masih belum tahu realitas sebenarnya, kalau tidak memberinya pelajaran, mungkin dia akan mengira dirinya berada pada level yang sama dengan mereka. Awalnya Desta merasa mereka tidak sengaja, sampai ketika Desta ingin mengambil daging ayam, Gawain memutar meja hidangan, memutarkan sepiring tahu ke hadapannya. Ketika Desta ingin mengambil udang, meja hidangan itu kembali diputar, menaruh sepiring kulit tahu di hadapannya, tidak peduli apa yang ingin dia makan, tetap tidak bisa mengambil dan memakannya. Hingga akhirnya Desta meletakkan sumpit di atas meja, dan membuat semua orang diam-diam tertawa. Setelah Buni yang anggun melihat adegan ini, dia berinisiatif mengambilkan sayur untuk Desta. Adegan ini terlihat seperti istri muda menunjukkan cintanya pada sang pacar. Gawain yang duduk di seberang sangat marah, dia tidak menyangka tindakan sengaja menyulitkan Desta ini akan semakin mendekatkan hubungan Desta dengan Buni. Sumpit itu ada air liur Buni. Si brengsek Desta ini. Setengah jam kemudian. Kalau semuanya sudah selesai makan ayo pergi, ucap Buni orang pertama berdiri. Dia sangat tidak menyukai suasana di sini, dia tidak tahu mengapa orang-orang ini bersikap seperti itu pada Desta. Karena Desta sangat miskin. Lalu Gawain berbicara lagi. Aku memesan ruang private di Vista KTV, sekarang baru selesai makan, ayo semuanya mari bergerak lancarkan pencernaan, anggap saja klub anime sudah lama tidak berkaraoke, ucap Gawain berdiri. Tadi makan bersama dia tidak bisa duduk bersama dengan Buni, hubungan keduanya juga tidak mendekat, kalau menunggu lain kali tidak ada kegiatan, tidak tahu kapan lagi bisa mengajaknya. Sudahlah, aku tidak ingin pergi karaoke, di ruang karaoke terlalu ribut. Buni menggelengkan kepala, sedikit enggan. Buni, kamu terlalu tidak menghargai kita semua, susah payah keluar bermain, semuanya belum bersenang-senang, kenapa kamu sudah pergi? Semuanya tahu suaramu sangat cantik, semuanya ingin mendengar kamu bernyanyi, ucap Safi dengan manja menghampiri menarik tangan Buni. Sejujurnya Buni sedikit ragu. Pertama dia tidak ingin pergi, kedua tidak baik baginya tidak menghargai kegiatan klub anime, meskipun dia tidak menyukai Gawain, tapi di sini masih ada anggota lainnya. Bagaimana dengan Desta? Desta ikut kami saja, ucap Buni menatap Desta, dan menyadari Desta menggelengkan kepala. Kalian pergi saja, aku masih ada urusan. Saat ini Vero pasti sudah kelaparan menunggunya membawa makanan pulang, kalau pergi ke KTV lagi tidak tahu masih berapa lama lagi baru pulang. Ayah, sejak kapan Desta pergi bermain ke KTV? Pergi ke tempat seperti itu akan mengejutkannya, dia anak baik cepat biarkan dia pulang, kita pergi saja. Acara makan kali ini sudah dihancurkan oleh Desta, apakah Gawain akan membiarkannya pergi ke KTV? Bukankah ini sama saja ingin merusak rencana baiknya? Ayo jalan, aku pergi bayar tagihan, kalian tunggu aku di parkiran, mobilku dan Tompi kebetulan bisa membawa kalian. Tidak menunggu Buni menolak, kerumunan terus menyerbu, dan kedua gadis menarik tangan Buni. Di bawah arahan Tompi semuanya pergi ke tempat parkir. Tompi mengendarai mobil Toyota, mobil bekas yang diberikan ayahnya. Namun, dia membersihkannya dengan sangat baik dan menempelkan film berwarna abu-abu perak. Mobil ini terlihat seperti baru, Audi A4 yang diparkir di sebelahnya adalah mobil baru Gawain, interior di dalamnya berwarna pink, seperti Porsche, yang sangat berkarakter. Namun, interior semacam ini pada Audi A4 tampak tidak pada tempatnya, atau bisa dikatakan kesombongan yang terlalu kuat. Aku ingin duduk di mobil Gawain. Wah, mobil Audi ini cantik sekali. Nanti pergi bekerja, aku juga ingin membeli sebuah Audi, ucap Safi sudah duduk di samping pengemudi, seolah dirinya adalah pemilik mobil ini. Awalnya Gawain ingin Safi turun, membiarkan Buni duduk di samping pengemudi. Melihat Buni tidak naik mobilnya, dia membatalkan niat ini, lagi pula Safi juga wanita cantik, dengan payudara besar, dan memiliki perasaan padanya, lumayan juga untuk dipermainkan. Beruak, Tompi sedang mundur, tiba-tiba mendengar suara tabrakan, Tompi tertegun. Tidak mungkin. Begitu sial. Kak Tompi, kamu tidak mahir menyetir mobil, kenapa menabrak mobil orang? Beberapa orang yang duduk di barisan belakang mobil dengan cepat melihat keluar melalui jendela. Begitu melihat keluar langsung membuat mereka ketakutan. Karena Tompi menabrak mobil Bentley pink yang terparkir di sebelahnya. Seastriste, kenapa menabrak mobil ini? Sudah lama tidak menyetir, sedikit kaku, bagaimana ini?
Tompi turun dari mobil, mobil Toyotanya kebetulan menyentuh bagian belakang Bentley Pink, dan ada goresan lecet cukup besar, di sampingnya juga sedikit penyot. Apakah mobil ini sangat mahal? Tidak tahu, aku dengar Bentley seharga miliaran, beberapa gadis bergumam ketakutan. Tompi terkejut, mobil ini seharga lebih dari 6 miliaran, Bentley Eropa tamat riwayat kita, goresan lecet ini setidaknya membutuhkan ratusan juta anjir uang jajanku. Ah, goresan kecil ini membutuhkan ratusan juta. Apakah terbuat dari emas? Gadis-gadis ini tidak mengerti mobil, mereka merasa hanya lecet sedikit saja harus mengeluarkan uang ratusan juga. Ini terlalu berlebihan. Dari perhitungan ini, mobil ini seharusnya lebih dari 6 miliar. Mereka tidak tahu suku cadang mobil mewah sangat mahal. Bodoh, 6 miliar lebih. Mobil Bentley ini edisi terbatas. Warna pink ini bukan film yang ditempel, melainkan bawaan. Mobil ini hanya ada 200-an di dunia. Harganya di atas puluhan miliar, goresan lecet yang kamu pegang ditambah bagian yang penyot setidaknya membutuhkan ratusan juta, ingin puluhan juta menyelesaikan masalah. Kamu harus tanya pemilik mobil apakah menyetujuinya. Saat ini, dua orang pemuda turun dari Ferrari, melihat pemandangan ini dan tersenyum menyeringai. Wajah Tompi memerah dan tidak berani melawan. Mampu mengendarai Ferrari bukanlah orang kaya yang selevel dengan mereka, mencari masalah dengan mereka tidak perlu diragukan lagi sama saja dengan mencari mati. Saat ini petugas valet terkejut menyadari situasi ini dan lari menghampiri. Apa yang kalian lakukan? Kenapa menabrak Bentley mahal ini? Abis riwayat kalian, semuanya tetap tinggal di sini, tidak boleh lari. CCTV sudah merekam kalian, tunggu aku pergi mencari pemilik mobil, biarkan pemilik mobil membuat perhitungan dengan kalian. Kemudian petugas valet pergi mencari Desta.